Pemirsa, untuk menganalisa penyebab kembalinya anjlok IHSG, kita sudah tersambung dengan Edwin Sembayang, analis MNC Sekuritas. Selamat siang, Edwin. Selamat siang, Pak Edwin. Ya, kita berusaha menghubungi. Halo Pak Edwin, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Baik, Pak Edwin, apa analisa Anda terhadap kondisi perdagangan saham hari ini yang anjlok hingga di 4,22%? Iya, jadi sebetulnya itu tidak perlu kaget lagi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan juga di Studio Berita 1, ya kan, bahwa memang indeks itu IHSG akan berpotensi menuju 5.050, ya kan. Karena terus terang ini kan ada beberapa data yang baru masuk, ya kan. Pertama itu kita lihat data GDP daripada Jepang, ya, yang menunjukkan dia turun jauh lebih dalam, ya kan, ketimbang konsensus. Itu pertama. Kedua juga kita lihat penyebaran daripada virus COVID-19 tersebut kan sudah di luar China ini luar biasa sekali. Beberapa kota-kota di Italia, ya, lalu di Korea itu di lockdown kan, ya, gitu. Lalu juga kita lihat adanya ketidaksepahaman mengenai harga minyak, ya, antara OPEC Plus dan Rusia membuat harga minyak jatuh. Ya, tapi sebetulnya juga itu mengantisipasi pemburukan ekonomi. Nah, kenapa IHSG ikut jatuh? Ya itu tadi, karena dikhawatirkan jika global economics mengalami penurunan akan mempengaruhi pada ekonomi Indonesia dalam GDP, dan ujung-ujung nanti akan berpengaruh pada kinerja emiten yang diterjemahkan ke dalam penurunan dari earnings daripada tiap-tiap perusahaan tersebut. Itu menjadikan kenapa IHSG hari ini jatuh cukup signifikan. Di sini sebenarnya akan terus mengganggu pergerakan indeks harga saham gabungan. Bisa dulu lagi, Mas, pertanyaannya, Mas? Ya, menurut pemantauan Anda dan analisis Anda, sebenarnya sampai kapan kondisi ini akan terus mengganggu pergerakan indeks harga saham gabungan? Iya, kalau saya melihat ini yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperlambat daripada daerah-daerah yang sudah terkena COVID-19, lalu kedua adalah ditemukannya vaksin untuk COVID-19 tersebut, ya kan, dan juga menurut saya sih mungkin yang terpenting juga adalah bagaimana respon dan kecepatan tanggapan dari pemerintah Indonesia dalam hal mengantisipasi. Karena kalau kita lihat kan sampai sekarang ini kan kita baru kena 6 orang kan, gitu loh. Jadi sebelum sampai nanti menyebar, sebelum sampai kejadian misalnya seperti di Italia atau di Korea Selatan atau di Iran, nah itu kita butuhkan adalah bagaimana kecepatan daripada pemerintah Indonesia mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu beberapa hal yang membuat menurut saya bisa membalikan lagi confidence terhadap pelaku pasar, Mas. Baik, Pak Edwin, ini selanjutnya apa langkah yang sebenarnya harusnya diambil oleh pemerintah sehingga pelemahan IHSG tidak semakin dalam? Apakah harus menutup pasar begitu sehingga tidak terkoreksi semakin dalam, Pak Edwin? Kalau menurut saya itu ya terpenting adalah bagaimana menstabilkan pasar obligasi, ya, karena kan yang kita lihat ini ada perkiraan yield obligasi akan terus turun nih, berkaca kepada The Fed, ya, yang diperkirakan nurunin suku bunga 75 basis, dan kalau kita lihat data terakhir dari 10 years US obligation itu sudah berada di 0,7%, berarti kan arti bisa menuju lebih rendah lagi. Jadi yang perlu ditenangkan adalah pasar obligasi. Nah itu pengaruh kepada nanti FX market, nilai tukar rupiah. Lalu ketiga, menurut saya sih mungkin yang perlu dihimbau terutama adalah kepada emiten-emiten di dalam negeri yang khususnya swasta itu, mereka bisa dihimbau untuk bisa melakukan buyback, karena dengan jatuhnya harga saham yang saat ini terjadi, ya kan, itu sebetulnya menciptakan suatu peluang bagi perusahaan-perusahaan swasta, terutama dia tahu kondisi masing-masing untuk melakukan buyback. Kalau BUMN agak susah karena memang terlalu banyak nanti kan prosedur yang perlu dilewati. Jadi saya rasa yang dilakukan pemerintah harus memang memberikan himbauan kepada emiten, terutama swasta, untuk melakukan buyback, sehingga nanti emiten-emiten tersebut nanti bisa melakukan corporate action, Mas, seperti itu.
Apakah sementara ini yang dilakukan pemerintah begitu telah memberikan stimulus-stimulus terkait kebijakan fiskal dan juga moneter ini tidak cukup begitu untuk mengangkat ataupun menaikkan IHSG dari terkoreksi hingga ke 4,22% ini? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kalau kita lihat ada sekitar 7 per 10 kemarin sentimen stimulus atau ekonomi tersebut itu hanya nilai 10 triliun. Bandingkan misalnya dengan kejadian benar-benar terjadi perlambatan sektor pariwisata aja ada potensi rugi 40 triliun rupiah. Jadi kalau 10 triliun menghadapi kondisi saat ini saya rasa tidak cukup. Baik, lalu sebenarnya langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah ini menurut pandangan dari Pak Edwin sendiri seperti apa kalau misalkan IHSG sampai penutupan di sesi 1 siang ini sudah berada di 4% begitu, 4,22% Pak Edwin? Iya, yang perlu dilakukan adalah menambah mungkin jumlah stimulus atau mungkin bisa katakan bond buyback, misalnya dinyatakan misalnya kita menyiapkan katakan 50-100 triliun misalnya kan, nah itu membuat tenang misalnya pasar obligasi dan FX market dulu. Sehingga kalau kedua market tersebut tenang, pasti akan diikuti dengan bursa nasional. Lalu kedua mungkin bisa aja mengatakan ya secepatnya tanpa perlu menunggu mungkin bulan Januari 2021, katakan potong misalnya tax income untuk personal maupun untuk institusional misalnya, itu lebih bagus, lebih berdampak nanti terhadap kondisi market di dalam negeri, Mas. Jadi nggak perlu nunggu sampai mungkin bulan Januari mengenai omnibus law, itu terlalu lama. Yang diperlukan sekarang adalah kecepatan mereka untuk menambah mungkin jumlah dana yang menghadapi terjadi perlambatan ekonomi dan juga yaitu fiskal tadi harus dipercepat ya, seperti contoh tax income tadi, Mas. Pak Edwin, terakhir, apakah nanti di penutupan sesi kedua yang akan dilakukan beberapa jam lagi, akankah ada stimulus yang akan mengkatrol begitu naik bursa efek Indonesia ini, ataukah akan terus merosot ke zona merah? Sekarang tergantung bagaimana kecepatan pemerintah melihat tersebut gitu loh, Mas. Karena kalau hanya sifatnya sporadis juga tidak akan menolong. Jadi harusnya bersifat komprehensif. Ya, ditambah misalnya bukan hanya mungkin tax income diturun, pajak dividen dihapuskan misalnya, itu bisa tiba-tiba nanti memunculkan confidence lagi bagi pelaku pasar, Mas. Jadi kita nggak bisa bicara bulanan, kita nggak bicara mingguan, kita bicara sekarang ada per jam. Itulah yang kita tunggu bagaimana kecepatan pemerintah mengantisipasi atau menghadapi situasi saat ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Edwin atas informasinya dan bergabung bersama Breaking News Berita 1 TV. Pemirsa, itulah Edwin Sembayang, analis MNC Sekuritas. Dan demikianlah Breaking News Berita 1 News Channel. Saya Aditya Warman. Sampai jumpa.